Ya, ibu-ibu biasanya cenderung lebih memilih kelapa instan alias yang sudah jadi santan supaya lebih satset juga masaknya. Kita cek ya ke penjual santan di pasar Kebayoran Lama, ada Auriga Agustina. Riga, jadi bagaimana siasat penjual santan di tengah mahalnya harga kelapa saat ini? Silvi, untuk menyiasatinya saat ini pedagang lebih banyak menyetok santan yang dicampur dengan air dibanding dengan santan murni. Nah, ini yang saya pegang adalah contoh santan yang dicampur dengan air. Kalau kita lihat memang teksturnya lebih encer jika dibandingkan dengan santan murni. Ini berukuran setengah kilogram. Kalau dia santan murni dengan ukuran yang sama, ini hanya dapat sebatas karet ini saja, Sylvia, artinya setengahnya. Saat ini untuk santan yang dicampur dengan air ini dibanderol di harga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk santan murni dibanderol di harga Rp60.000 per kilogramnya. Tapi kalau berdasarkan keterangan dari pedagang, di tengah mahalnya harga kelapa saat ini di pasaran, ini justru konsumen lebih banyak yang membeli santan yang dicampur dengan air dibandingkan dengan santan murni. Kemudian tadi kami juga sempat berkeliling mengecek imbas dari mahalnya harga kelapa di pasaran. Ini juga berdampak bagi pedagang kuliner yang menjual dagangannya dengan berbahan santan. Seperti untuk pedagang es dawet, tadi kami mengecek untuk saat ini es dawet harganya naik. Kalau sebelumnya dijual Rp5.000 per gelas, saat ini dijual di harga Rp7.000 per gelasnya. Kemudian Silvi, untuk harga kelapa saat ini di pasaran yang berukuran besar seperti ini dibanderol di harga Rp20.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya dijual di harga Rp10.000 per kilogramnya. Sementara kalau untuk kelapa berukuran kecil seperti ini dijual di harga Rp18.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya dibanderol di harga Rp8.000 per kilogramnya. Artinya ada kenaikan sekitar 2 kali lipat. Lalu pertanyaannya, kenapa harga kelapa saat ini mahal? Tadi kami sempat berbincang dengan pedagang di sini. Mereka mengaku bahwa stok yang mereka dapat di tiket distributor saat ini memang masih sulit. Kemudian kalau kita ingat kemarin Menteri Perdagangan menyebut bahwa memang mahalnya harga kelapa saat ini karena eksportir lebih banyak memilih untuk mengekspor kelapa ke luar negeri dibanding harus menjualnya di dalam negeri karena keuntungan yang didapat ini jauh lebih banyak. Kemudian kalau kita mengacu memang berdasarkan data BPS pada Februari kemarin, ini secara mantuman terjadi peningkatan ekspor kelapa sebesar 29,84% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, ini yang akan kita lihat seperti apa kebijakan dari pemerintah karena stoknya terbatas tapi permintaannya masih banyak. Ini kita akan lihat seperti apa pemerintah akan menggodok terkait dengan kebijakan ekspor kelapa agar nantinya ini pasokan di dalam negeri tetap terjaga tapi di sisi lain ekspor kita tetap terdorong. Sementara demikian, Silvi, kembali ke Anda di studio. Ya, semoga harga kelapa bisa kembali stabil. Terima kasih Auriga Agustina.